Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kakak. Kali ini kita akan memasuki materi yang selanjutnya, yaitu materi tentang kecerdasan emosi dan pengendalian diri. Nah, sebelum kita masuki materi kita pada hari ini, jangan lupa kalian untuk isi presensi di e-learning. Kalau ada tugasnya nanti dikerjakan. Sebelum kita memasuki materi, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ya, materi kita pada hari ini adalah kecerdasan emosi dan pengendalian diri. Pengertian kecerdasan emosi. Kecerdasan emosi merupakan kemampuan seseorang untuk memotivasi diri sendiri bertahan, menghadapi frustasi, mengendalikan dorongan hati, kegembiraan, kesedihan, keamarahan, dan lain-lain, dan tidak melebih-lebihkan kesenangan, mengatur suasana hati, dan mampu mengendalikan stres. Kecerdasan emosional juga mencakup kesadaran diri dan kendali dorongan hati, ketekunan, semangat, dan motivasi diri. Yang kedua itu adalah manfaat kecerdasan emosi. Manfaat yang pertama itu adalah mengatasi stres. Orang yang cerdas secara emosional mampu menghadapi kesulitan hidup dengan kepala tegak dan tidak hanyut oleh emosi yang kuat. Nah, yang kedua itu adalah mengelola suasana hati. Orang yang cerdas secara emosional tidak berada di bawah kekuasaan emosi. Mereka akan cepat kembali bersemangat ataupun situasi yang menghadapi dan tahu cara menenangkan diri. Yang ketiga itu adalah memotivasi diri. Orang dengan keterampilan ini cenderung sangat produktif dan efektif dalam hal apapun yang mereka hadapi. Ada banyak cara untuk memotivasi diri sendiri, antara lain dengan banyak membaca buku atau artikel-artikel positif. Nah, yang terakhir itu adalah memahami orang lain. Menyadari dan menghargai perasaan-perasaan orang lain. Hal ini juga bisa disebut dengan empati. Empati bisa juga berarti melihat dunia dari mata orang lain. Ini berarti juga dapat membaca dan memahami emosi orang lain. Nah, jadi manfaat kecerdasan emosional itu ada 4. Yang pertama itu mengatasi stres, mengelola suasana hati, memotivasi diri, dan yang terakhir memahami orang lain. Yang selanjutnya itu adalah pengertian pengendalian diri. Pengendalian diri merupakan sikap, tindakan, atau perilaku seseorang secara sadar, baik direncana atau tidak, untuk mematuhi nilai dan norma sosial yang berlaku. Mengendalikan diri, tindakan mudah namun memberikan banyak manfaat. Materi yang selanjutnya adalah cara-cara pengendalian diri. Terbagi menjadi 5. Yang pertama, mengendalikan diri dengan menggunakan prinsip kemoralan seperti menjaga sikap dan ucapan. Yang kedua, dengan menggunakan kesadaran kita. Kesadaran saat suatu bentuk pikiran atau perasaan yang negatif muncul. Yang ketiga, perenungan. Saat kita sudah benar-benar tidak tahan mau meledak, kita bisa dengan merenungi karena dikuasai emosi saat itu kita mau marah besar. Nah, yang ketiga itu adalah perenungan. Saat kita benar-benar kayak sudah tidak tahan mau meledakkan emosi, kita bisa merenungkan kenapa sih kita melakukan ini, apakah ini benar. Dengan cara meledakkan emosi ini kita bisa mengendalikan diri kayak gitu. Yang keempat itu dengan menggunakan kesabaran. Emosi naik turun, timbul, tenggelam, datang, dan pergi seperti halnya pikiran. Nah, dengan kita sabar, kita bisa menahan dan mengendalikan diri kita. Yang kelima atau yang terakhir, dengan pikiran atau aktivitas yang positif. Nah, ketika kita ingin mengendalikan diri,
pikiran hanya bisa memikirkan suatu hal dalam suatu saat. Jadi kita bisa berpikir positif terus sehingga kita bisa mengendalikan diri kita. Nah, yang selanjutnya itu ada manfaat pengendalian diri, terbagi menjadi 3. Yang pertama, kita jadi mampu untuk meningkatkan kesabaran. Dengan kesabaran dapat meningkatkan komunikasi positif di lingkungan masyarakat sehingga diperoleh suasana yang tenang. Yang kedua, akan lebih dapat menimbangkan pencukupan kebutuhan hidup yang sesuai dengan kemampuan diri dan meningkatkan rasa syukur atas nikmat yang diberikan oleh Tuhan. Yang terakhir, dapat mengurangi rasa gelisah, cemas, iri, dan tidak puas yang dapat terjadi pada semua tingkatan. Nah, materi kita pada hari ini sudah habis. Terima kasih. Salah hilaf mohon maaf. Kakak tutup dengan membaca hamdalah, alhamdulillah. Semoga bermanfaat pada hari ini. Kita ketemu lagi untuk materi yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.